aja kita kayak gini punya banyak uang. Aku bisa beli apa aja yang aku mau. Haha. Bu Sarah, Bu Sarah, buka pintunya. Keluar Bu Sarah, Bu Sarah, keluar. Keluar Bu Sarah. Itu kan suara ibu-ibu. Ibu-ibu ini ada apa sih? Jangan pura-pura nanya ya. Balikin uang saya. Iya, balikin uang arisan saya. Saya nggak ngerti ya ibu-ibu ya. Ini sebenarnya ada apa? Halah, jangan so nggak ngerti. Kamu pakai uang arisan kami buat foya-foya kan? Kami ini udah 2 bulan nggak arisan. Dan sekarang kemana uang arisannya? Janjinya tarsok, entar besok. Kembalikan uang arisan saya. Arisan bubar. Ibu ini jangan main nuduh saya ya Bu ya. Dengar Bu, asal ibu tahu, saya ini nunda arisan karena saya sibuk. Nah kayak ibu-ibu ini semuanya kerjaannya cuma di rumah doang. Malah menghina lagi. Kembalikan uang saya. Kalau tidak, rumah ibu kami acak-acak dan kami laporin ke polisi. Benar, ya benar. Seret aja kantor polisi. Iya nanti saya balikin semuanya. Tapi besok. Enak aja janji-janji mulu. Seret aja ke sini. Enak aja ya kita laporin ke polisi. Gawat. Mereka minta kembaliin uangnya. Pak, Bapak kenapa? Kok di luar ada ribut-ribut sih? Ibu mana? Shh, jangan berisik. Diam kamu. Terus Bapak mau kemana? Udah diam kamu. Sana mikir. Ibu. Saya bukan begitu. Ibu tenang dulu ya. Ini ada apa sih? Saya mohon jangan bawa ibu saya ke kantor polisi. Ibu saya orang baik beneran deh. Kamu ya, ibu kamu tuh udah bawa kabur uang arisan. Kamu tuh nggak usah bela-belain dia ya. Oke, kalau gitu saya akan ganti kok. Saya akan ganti semuanya. Ibu tunggu di sini dulu ya. Tunggu sebentar. Kami Putri. Jangan kabur. Jangan kabur ya. Kabur ya. Putri, ngapain kamu? Hah? Kamu mau ngapain? Bu, balikin uang mereka, Bu. Ibu jujur deh sama aku sekarang di mana ibu simpan uang itu? Jangan ikut campur kamu. Kamu mau balikin uang ke mereka? Ibu harus balikin uang mereka, ibu harus adil. Jangan sok tahu kamu, ini urusan ibu. Ya ini urusan Putri juga, Bu. Putri malu. Oh, jadi ibu lebih pilih masuk penjara daripada ibu mau ganti uang mereka gitu, iya? Ibu mau masuk penjara? Cuma, semua uangnya udah habis. Bohong, ibu bohong, aku gak percaya. Aku lihat ibu sama bapak hura-hura terus kok. Di mana bu uangnya, Bu? Jawab. Kamu gak percaya banget sih. Ya udah, kalau gitu aku akan kasih sertifikat rumah ini sebagai jaminan mereka. Aku gak mau tahu. Jangan gila kamu ya Putri. Udah, biar ibu aja yang kasih. Kamu tuh makin lama makin gede, makin kurang ajar. Nih saya bayar. Apa-apaan nih? Kok cuma segini sih? Kami udah sumbangan 3 bulan lebih. Sisanya mana lagi, ha? Bu, dengar ya. Saya ini masih ada itikat baik untuk bayar. Saya akan bayar sisanya besok. Awas. Janji ya, yang setengahnya harus dibayar secepatnya. Ya sana-sana bawel banget sih udah dijanjiin juga. Ini, sana-sana. Masih ada sisanya setengah. Lumayan buat belanja lagi. Dasar manusia rese. Awas aja kalau dia nggak balikin sisa uang kita. Sampai nggak balikin ya, kita laporin ke polisi. Seret langsung. Enak aja main usir lagi dia. Uang kita nggak dibalikin. Udah pergi mereka. Aman. Gerobak siapa ini? Lumayan juga nih gerobak. Bisa gue manfaatin nih buat dagang. Bawa aja deh. Lala, lu jalan sendiri gerobaknya. Aduh. Berat amat sih. Ada apa sih? Aduh. Gak ada apa-apa.
Bu, Si bapak nih, kamu rese banget sih pak. Melihat aku kayak begitu tadi malah kamu kabur. Senang yang lihat aku dikerubutin sama ibu-ibu. Bapak bukannya kabur, Bu. Bapak lagi nyari ide supaya kita bisa bayar utang-utang ibu-ibu itu. Ah, kamu tuh alasan aja. Udah deh bilang aja kamu tuh nggak mau tanggung jawab. Alasan. Beneran, Bu. Bu, Bapak udah punya ide. Kita bisa banyak ngasilin uang. Gimana caranya? Bapak tuh kan tadi nemuin gerobak tua bekas, Bu. Gerobak itu kita betulin. Udah gitu, kita jualan bakpao. Pak, jangan sok tahu kamu pak. Usaha kayak begituan tuh untungnya nggak banyak. Udah ada aja. Bu, Bapak udah tahu caranya, Bu. Bakpaonya itu kita isi daging tikus. Ibu kan tahu, tikus itu kan banyak. Tinggal tangkap. Dan kita cuma modalin tepung doang. Gimana? Bener juga kamu pak. Enggak, Putri nggak setuju. Kenapa sih bapak sama ibu tuh selalu cari uang dengan cara haram? Kamu tuh makin gede makin kurang ajar ya. Jangan nasehatin ibu. Yang penting kan kamu ibu kasih uang kan. Ya Allah, Pak, Bu, kan bisa cari uang secara halal, nggak dengan cara nipu kayak gini. Udahlah. Lama cari uang halal. Udah, sekarang mau pergi. Nggak usah ikut campur. Sana. Enggak, Bu, tapi... Kamu jangan dengerin orang tua ngomong, ikut campur aja. Putri. Kamu kenapa, Put? Nggak apa-apa kok, Roy. Kamu kan teman kuliah aku. Kalau kamu ada masalah, kamu cerita ke aku. Sepertinya aku udah nggak bisa kuliah lagi deh, Roy. Kenapa kamu ngomong gitu? Selama ini aku dinafkahi pakai uang haram, Roy. Selama ini ibu dan bapak aku mencari uang dari hasil tipu-tipu tetangga. Dan aku malu, Roy. Aku malu banget. Aku udah coba ingetin mereka. Tapi tetap aja mereka nggak bisa dengerin aku. Sabar ya, sabar. Yang penting, kamu jangan berhenti untuk berbuat baik. Dan kamu harus tetap hormati orang tua kamu. Roy, Roy, kamu kenapa sih? Kamu nggak apa-apa kan? Sorry, Put. Keluarga kamu, terutama mama kamu, dipengaruhi makhluk gaib. Kamu tahu dari mana? Aku bisa ngerasain, Put. Aku bisa baca pakai mata batinku. Papa mamaku sebut aku punya indera ketujuh. Kamu serius, Roy? Ya ampun. Ya ampun, kok bisa kayak gitu sih? Nanti kalau kamu ada apa-apa, kamu telepon aku. Kamu hubungin aku ya. Ya udah, sekarang aku jalan dulu ya. Makasih ya, Roy. Aku jalan dulu ya. Hati-hati ya, Roy. Aduh, gara-gara ibu tadi nih duit jadi berkurang. Mana cukup buat modal jualan. Belum lagi belanja yang lain-lain. Ini pasti gara-garanya sirap dari Mbah Laksmi udah mulai luntur. Aku harus ke Mbah Laksmi sekarang. Apa itu? Apaan nih? Kok ada kain kafan di sini?
apa-apa, Pak. Apa sih, Bu? Gak ada apa-apa kok. Kenapa sih? Nggak ada. Pak, kamu cepetan dong Pak jualan bakpaunya. Uang kita tuh udah habis. Aku harus segera ke Mbak Laksmi. Ngapain lagi, Bu? Pak, warga tuh sekarang udah mulai sadar. Mereka udah tahu kalau kita menipu mereka. Sekarang kamu siapin supaya aku cepetan bisa ke Mbak Laksmi. Siapin deh semuanya. Ya. Mbah, ini tempat apaan sih Mbah? Kok serem banget? Pelet yang kamu punya akan jadi ampuh kalau langsung didapatkan dari Putri Dayang Keraton. Sekarang kamu duduk di situ. Putri Dayang Keraton, berikanlah sinar kecantikanmu. Sarah, bangun Sarah. Sarah, bangun Sarah. Apa yang terjadi Mbah? Energi kalian sekarang sudah selaras. Dan kamu sudah mendapatkan ilmu pemikat tinggi dari seorang Putri Dayang Keraton. Sekarang kamu lihat ada apa di tangan kamu. Apa ini Mbah? Itu bulu perindu. Kok ada di sini? Kan udah dibuang. Kok kayaknya jalan? Aduh, lepasin! Lepasin! Siapa kamu? Jangan ganggu saya! Tolong!